أشهد أن لا إله إلا الله. Pertanyaannya, ketika kita beribadah ini ikhlas apa tidak? Kan begitu. Nah, jawabannya kadang ikhlas, kadang tidak. Baru kita bagi lagi. Dari kadang ikhlas, kadang tidak. Mana yang banyak kadang ikhlas atau kadang tidaknya? Kalau sembahyang tarawih 23 rakaat, berapa rakaat yang ikhlas? Enggak. Dah dari 8 rakaat, berapa rakaat yang ikhlas? Ditambah pula imamnya bacanya panjang. Pas rukuk dirogoh kantong, tak ada kunci kereta. Parkirnya tadi paling ujung. Berapa rakaat yang ikhlasnya? Nah, Tuhan nyuruh kita mungkin nggak Tuhan menyuruh hambanya melakukan sesuatu yang nggak mampu? Faktanya kita banyak ikhlas apa enggak? Tidak. Berarti kita tidak mampu Mungkin nggak Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak mampu? Nggak mungkin. Berarti tiap-tiap yang disuruh pasti mampu. Faktanya ikhlas apa enggak? Enggak juga. Ya kan? Faktanya banyak enggak Mungkin nggak Tuhan menyuruh kita sesuatu yang nggak mampu? Balik-balik kan di situ. Ya, biar jungkir balik di situlah. Allah menyuruh kita yang mampu. Yang nggak mampu nggak disuruhnya. Ikhlas disuruh nggak? Disuruh. Faktanya bisa nggak ikhlas? Susah. Mungkin nggak? Gitu lagi balik. Nah, nggak mungkin. Berarti setiap yang disuruh itu pasti bisa dilakukan. Nah, faktanya bisa apa enggak? Kan balik lagi. Nggak bisa. Kira-kira di mana penyebabnya? Kan gitu. Udah. Di mana sebabnya? Ini kan belum saya jawab nih. Ya? Enggak, di sini aja. Segala puji punya siapa? Milik Allah itu kan punya Allah. Nah, baru kita tanya, segala puji itu ada berapa? Baru disebut segala. Alhamdulillah tadi, ya inilah ini isinya. Ya, segala puji. Ada nggak Allah muji dirinya? Mana? Ar-Rahman. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Yang dia bilang siapa? Dirinya. Qadim alal qadim. Puji Allah kepada makhluk. Ada nggak Allah muji makhluk? Walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kujadikan manusia sebagus-bagus bentuk. Makanya manusia itu menerima kemanusiaannya. Bagaimanapun jeleknya. Coba kita bilang kerbu, marah dia. Aku jelek-jelek gini tetap orang, aku bukan kerbu. Maka jangan juluki orang ini nama binatang. Puji makhluk kepada makhluk. Bapak makhluk enggak? Makhluk. Saya puji. Makhluk enggak saya? Saya puji Bapak. Milik siapa? Milik Allah. Coba kita kalau dipuji, GR apa enggak? Nah, ini penyakitnya. Ini. Makanya ibadah enggak beres. Makanya orang yang suka dipuji, enggak beres ibadahnya. Orang kalau GR dipuji, yang mujinya pun bisa dosa itu. Hati-hati. Puji makhluk kepada Allah. Nah, ini segala puji milik
Allah. Ustaz, apa penyebabnya ibadahku ni enggak ikhlas kepada Allah? Pertama, mungkin kau sering nyolong yang milik Allah. Ya, berapa banyak puji makhluk sesama makhluk, ya, yang semuanya milik Allah, tapi tidak kau kembalikan ke pemiliknya, langsung kau rasakan dirimu pemiliknya. Pada saat itu kau sudah mencuri satu bagian milik Tuhan. Berarti kita pencuri. Dah, mungkinkah ditanamkan Tuhan ke dalam hati si pencuri sebuah kemuliaan, yaitu keikhlasan di dalam hati ini tadi? Dah, Ustaz, aku nggak pernah GR waktu dipuji. Aku modelku gitu, bukan bohong aku itu. Bersumpah aku nggak pernah GR. Tapi kenapa semayangku nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kira-kira di mananya? Mungkin kau nggak suka dipuji, tapi kau suka muji Tuhan apa enggak? Ya? Makanya kita disuruh memulai sesuatu dengan bismillah. Berapa banyak makanan yang kau makan enggak baca bismillah? Berapa banyak pekerjaan yang kau lakukan tak kau mulai dengan bismillah? Berapa banyak kau berharap kepada makhluk tetapi bukan kepada pemilik makhluk? Banyak enggak? Mungkinkah kepada orang yang sepertimu, yang membelakangi Tuhannya, kaulah orangnya, lalu oleh Tuhanmu diberinya mutiara hikmah, sebuah keikhlasan, didudukkannya bersama iman yang ada di hatimu, sedangkan kau pertama mencuri milik Allah, yang kedua jarang memuji Allah. Berapa banyak makanan yang sudah kau telan tanpa kau mulai dengan bismillah. Hal-hal yang disuruh Allah kau tinggalkan, yang dilarang malah kau kerjakan. Lalu kau diberikan hadiah juara satu, mendapatkan hadiah itu. Macam mana itu? Kita sikit memuji Allah. Nah, saya kasih banding. Kasih banding dulu. Saya bilang sama apa? Udin bilang sama saya, "Bang, aku mau ke Langsa besok, Bang." "Oh, kamu pulang ke Langsa?" "Iya." "Rumahmu di mana?" "Itu dekat Masjid Raya Langsa itu." "Oh. Kau tahu nggak Kampung Tengah di situ tuh?" "Ya, di situ juga aku." "Adikku juga di situ dia tinggalnya. Kos dia sekolah di Kampung Tengah itulah." "Ya, memang sama." "Gang apa?" "Gang rambutan." "Apa ada gang rambutan Kampung Tengah?" Pokoknya gitulah. Ya kan? Nah, gang rambutan lah di situ. "Nomor berapa?" "Nomor 24. Aku 25. Wah, sebelahan. "Aku mau nitip duit ini 50.000 untuk adikku. Ya. Mau apa enggak kau nyampekannya?" "Siap, Bang, siap. 50.000. Dah. Saya kasih 50.000, upahnya 10.000. Upahnya 10.000. Berarti duit saya keluar berapa? 60. Berapa persen itu upahnya? 20%. Dah. Seminggu di sana, balik dia ke Medan. Sebulan kemudian dia bilang, "Bang, aku mau pulang lagi nih. Abang mau nitip apa enggak untuk adik abang?" "Ya. Aku mau nitip 100.000. Dah. Kalau 100 berapa itu upah? Hah? 20.000. Saya titip 100.000, upahnya 25. Saya tambahi lagi. Upahnya 25. Dah, pulanglah dia. Baru 2 kali. Besok ketemu saya udah senang dia itu. Ya kan? Bulan depan, "Bang, aku mau pulang lagi ke Langsa. Abang nitip enggak?" "Aku nitip lah. 200.000. Upahnya berapa? 75 ini.
upahnya. Ya kan? 75. Apa cerita dia di sana? Memang abangnya si Polan ini, kan gitu, baiknya ginilah. Ini kalau jempolku ini bisa aku tarik, aku tambah segini lagi nih. Saking kan baiknya nih abang nih. Berapa persen upahnya tadi? Dapat ada 50%? Belum. Hai hambaku, ya, kau berikan 25.000 untuk si Polan. 25.000, upahnya 975.000. Kan 2,5% kan? Hai hambaku, kau berikan 25.000, ya, upahnya 900. Ada nggak orang yang senyum kepada Tuhan? Malah dia bilang, kok disyariatkan yang 2,5% itu ya? Itu yang dia kritik. Kok yang 2,5% itu disyariatkan? Nah, di sini, bagaimana mungkin dia taruhkan mutiara ikhlas di dalam imannya, padahal dia tidak pernah memuji Tuhan. Kenapa dia disuruh zakat? Kenapa Allah nyuruh dia zakat? Karena dia punya. Kadang-kadang ada orang ini lebih baik nggak punya dia, daripada punya ngeluarkan 2,5% kan? Ada orang yang seperti itu. Anak-anak ulang hilang uangnya 5.000. Nangis. Kenapa kau nangis? Duitku jatuh 5.000. Ya udahlah, jangan nangis. Jangan nangis. Ha, ini 50. Ya. Begitu saya kasih 50, makin menjerit. Apalagi kan aku kasih 50. Ya kalau nggak hilang 5.000 udah jadi 55 duitku gitu. Muak. Perhitungannya ngeri kali ya. Padahal saya ngasih gara-gara hilang. Kalau nggak hilang saya pun nggak ngasih. Malah kalau dia beli kerupuk, awak minta lagi kerupuknya tadi kan. Cuman dia berpikir nggak gitu. Kalau nggak hilang jadi 55. Barulah dia semayang dalam keadaan, ya Allah ya Tuhanku, aku berterima kasih Engkau ya Allah telah memberikan aku rezeki. Duitku memang banyak. Dah, bagus. Di sininya bagus. Berarti dia puji itu Tuhan. Datanglah panitia zakat. Nah, di situ baru tadi dia begini, ya Allah Tuhan, duduknya gini. Begitu datang panitia zakat dia gini. Kok pakai 2,5%? Kok pakai 2,5% itu karena kau kuberi, kan gitu kata Tuhan. Kalau nggak aku beri, kau nggak kena 2,5%. Kau milih yang beri 2,5% atau milih yang menerima? Hah? Milih yang mana? Milih yang beri atau milih nerima? Kalau nerima sedikit. Kau ngasih 2,5% gara-gara kau dapat apa namanya? 1 juta. Ada kita puji Tuhan kita? Kan begitu? Tak ada. Kita di sini seringnya gagal. Di sini seringnya gagal. Makanya ayat berikan batas. Titik aman. La in syakartum. Kalau kau syukuri nikmatku, ku tambah. Tapi kalau kau ingkari, azab. Nah, ini tak mungkin Tuhan memberikan sesuatu kalau memang sesuatu itu tak mampu. Maka ketika sesuatu itu berat, cari jalannya. Cari jalannya. Nah, Wak Udin nyuruh saya pergi ke Setabat. Nah, saya bilang, Wak, ini hujan. Aku nggak bisa. Aku tahunya aku hujan. Tahu juganya kau nggak bisa sakit, nggak bisa melewati hujan karena kau sakit kepala. Penyakitmu memang parah, aku tahu. Makanya tiap-tiap yang kusuruh itu, kau berprasangka baiklah sama aku. Sesuatu yang kau tak mampu, minta. Wak nyuruh aku kemana, Wak?
setabat. Wak, karena ini hujan, macam mana caranya, Wak? Ya kau minta apa? Minta mobil lah. Kena hujan apa enggak? Nah, Allah nyuruh kita ibadah ikhlas. Kan begitu? Ikhlas. Mampu enggak ikhlas? Enggak. Jangan buruk sangka sama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku cara supaya bisa ikhlas. Ternyata tidak di tengah ayat, di tengah Quran dapatnya. Ya? Di Fatihah aja udah dapat. Ayat kedua setelah bismillah. Apa itu? Segala puji. Di sini nanti lahir cinta. Ada orang naik kereta, jaket tak ada, malam-malam pergi dia ke Tanjung Merawa sana gini-gini. Ada apa? Padahal hujan malam. Kemana kau pergi malam tadi? Udah tenang aja Ustaz, rahasia. Jangan kau rahasia-rahasia sama aku. Rupanya pergi tempat ceweknya. Gara-gara dia cinta. Nah, inilah ini. Bagaimana Tuhan menaruhkan rasa cinta di hati dia, sedangkan dia tak pernah memuji. Macam mana coba? Wak Udin ngasih kolak, saya terima. Habis saya makan. Saya tengok pun enggak Wak Udin. Saya lempar lagi piringnya. Besok kasihnya godok-godok. Ya kan? Saya ambil godok-godoknya. Ingat pun saya enggak. Itu cocoknya yang ketiga kasih racun kan gitu. Tiap waktu, tiap saat Tuhan memberi kita. Tetapi kita tidak pernah memandang sang pemberi. Ya, padahal ayat kedua segala puji milik Allah.